Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Di video kali ini, kayaknya nggak bakalan satu video sih. Di seri kali ini aku pengen sharing apa yang aku tahu tentang masih inventory, tapi sekarang aku pengen bahas gimana kalau item ini, misalnya nih. Aku ada benerin inventory juga, jadi rada gedean biar kelihatan di video, biar bisa swap gitu sama nyetak, atau mungkin kalau mau dibuang itemnya gitu kan. Kita kan belum bahas tentang itu, jadi di seri kali ini aku bakal melakukan itu. Dan teman-teman misalnya nganggap video ini berguna atau mungkin menyenangkan, silahkan di like, di share, di komen, dan di subscribe, dicengkerin juga boleh. Dan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, kita langsung ke video. Oke, jadi apa yang bakal kita lakukan sekarang itu adalah kita pengen ngutak-ngatik slotnya ya, karena kita mau ngeklik slot terus nanti mau di drag itemnya ke sini gitu. Jadi kita ke slot kita ini, dan sayangnya kalau tipe slot ini kan, tipe slot kita kan kemarin itu panel. Nah, extends panel, tipenya panel. Jadi kalau misalnya panel ini dia nggak punya sinyal untuk dipencet, sementara yang punya sinyal dipencet itu button, tombol kan. Nah, gimana caranya biar jadi button? Gampang banget, nggak usah bikin lagi dari awal. Teman-teman tinggal right click di slotnya, terus change type. Kita mau ganti jadi button. Udah. Dan jangan lupa ini di scriptnya masih extends panel, nanti error, ganti jadi button. Udah kayak gini, terus kita ke inventory GUI, kita harus ambil menangkap sinyal gitu. Kita harus bikin gimana kalau misalnya slotnya kena pencet. Terus ini aku udah ganti inventory GUI kita, nggak ganti sih, nambahin beberapa. Jadi teman-teman bisa notice di sini ada connect slot function di ready-nya, dan connect slot itu yang mana, yang ini baru banget, for slot in slot press connect on slot click. Jadi setiap slot yang ada di dalam slot, kalau misalnya slot ini dipencet bakal connect ke on slot click. On slot click itu apa? Di bawah sini aku ada nambah on slot click, tapi belum ada isinya, jadi pas aja dulu. Kita move on dulu sebentar, nanti kita balik lagi ke sini. Dan teman-teman misalnya pengen tahu kalau on slot click ini berfungsi apa enggak, teman-teman bisa tinggal taruh merah-merah di sini nih. Nah tuh, diklik aja nih yang di kosong-kosongan ini nih. Dan jadi kalau misalnya di pas ini muncul, nanti programnya bakal berhenti. Jadi kita coba aja dulu. Ini jangan lupa teman-teman, pasti tiba-tiba kurung buka kurung tutupnya double di sini. Jadi di save terus supaya memastikan kalau ini berhasil sampai ke on slot click atau enggak, aku mau taruh break ke line yang pas ini. Kalau misalnya kita klik di sini, nanti misalnya game kita misal slotnya nanti klik terus code-nya masuk ke sini, nanti dia bakal berhenti gamenya. Jadi kita coba. Ini masih biasa, masih bisa mungut-mungut, masih bisa buka raksak, masih normal ya. Dan aku klik coba slotnya. Nah, langsung ke sini, langsung break point gitu ya. Dan berarti ini so far sampai detik ini scriptnya berfungsi teman-teman. Setelah kita tahu script kita di sini berfungsi, aku ada nambahin sama ngubah beberapa di connect slot. Jadi di connect slot, ya di sini juga aku berubah nih teman-teman. Jangan lupa di on slot click aku ada tambahin slot di sini. Jadi kan kenapa aku tambahin slot di sini itu karena kalau misalnya kita ngeklik slot, kita nggak tahu ini slot yang mana yang kita klik kan, belum spesifik. Yang kalau misalnya kayak gini ini belum spesifik, makanya aku tambahin slot kayak gini biar tahu kalau misalnya oh ini slot yang ini gitu. Satu slot itu yang punya yang
yang nangkep kalau aku manggil gitu. Nah, dan connect slot di sini for slot in slot, slot in slots. Nah, slotnya yang ini sama kayak on slot click. Jadi slot yang kita klik dalam banyaknya slots, apa yang terjadi gitu? Aku bakal nge-call yang namanya callable. Ini sih karena function callable ya. Jadi aku kasih nama variannya callable juga. Jadi callable itu apa? Function callable pada on slot click. Jadi yang ini, jadi slot yang ada di sini aku call dan aku masukin ke callable. Terus callable sama dengan callable bind slot. Jadi misalnya kita udah nge-press satu button nih, terus aku ngasih tahu aku ngasih tahu slot yang mana yang aku klik, itu aku kasih di bind slot ini. Jadi dia bakal munculin aku ini slot pertama, aku slot kedua gitu. Nah, setelah slot press connect, setelah terconnect dengan slot ini, baru callable-nya balik lagi. Baru variannya bisa digunakan. Nah, setelah kita punya callable kita balik lagi ke slot. Dan seperti yang teman-teman tahu kan, slot ini terdiri dari panel item, label, ada backgroundnya juga. Dan masalahnya ini, misalnya kita mau ngedrag item kan, yang dibawa itu cuman item sama labelnya doang kan. Jadi kayak yang dipindahin gitu. Jadi nggak satu slot pindah. Nah, itu kenapa di sini aku mau bikin scene baru dari si panel. Tapi tenang aja teman-teman, karena ini nggak bikin lagi dari awal. Kita tinggal klik kanan di panel, terus di sini ada yang namanya save branch as scene. Nah, udah ada scene-nya, aku taruh aja di inventory, terus aku kasih nama item stack GUI, terus aku save. Terus ada muncul kayak gini nih, berarti ini ada scene, kita udah bikin scene-nya. Terus kita open. Nah kan, jadi kayak gini munculnya. Terus udah kayak gini, kita bakal nge-script lagi. Seperti biasa teman-teman, diklik kiri, terus attach script ini, attach node script. Aku mau kasih namanya item stack GUI kayak gini aja, atau mungkin aku mau rapihin dikit, item stack GUI kayak gini, terus open. Nah, ini dia scriptnya teman-teman, extends panel, karena emaknya emang panel kan. Ini panel. Class name-nya aku ngasih nama item stack GUI biar nggak pusing. Terus aku kasih ada varian inventory slot.